harus juga kita pertanyakan dulu bahwa di dalam pesawat itu kan bukan hanya ada Mas Kaisang dan Mbak Erina ya. Di situ ada teman-temannya juga. Ya, mungkin mereka adalah join di suatu perusahaan. Dan dari situ kita bisa menarik kesimpulan bahwa kita juga harus melihat bahwa pesawat ini yang pertama sudah pasti bukan milik Mas Kaisang, ya kan, disewa. Siapa yang menyewa? Ya bisa jadi perusahaannya mereka atau temannya Mas Kaisang. Sebenarnya fenomena pemakaian jet pribadi ini, saya kebetulan juga suka naik jet pribadi dan saya juga operator penerbangan yang dulu perusahaan saya itu tahun 2010 sampai tahun 2014 itu memang menyewakan private jet ya. Dan private jet ini hampir semua kalangan memakai, mulai dari anggota DPR, para menteri, terus intinya para pejabat ya, termasuk artis, termasuk pengacara, dan beberapa pengusaha kita itu memiliki private jet. Private jet ke negara lain, ke luar negeri, ke Amerika. Ini ya perlu telusuri kira-kira anggaran biaya yang dipergunakan itu apakah biaya pribadi atau memang ada pihak-pihak tertentu yang coba memfasilitasi. Jangan sampai walaupun Mas Kaisang itu bukan pejabat negara, tetapi bagaimanapun juga orang tuanya pejabat negara. Yang penting satu, Mas Kaisang itu kita harus lidiki benar-benar tidak memakai fasilitas negara atau uang negara. Makanya silakan kalau yang ingin melaporkan apabila ada terjadi suatu tindak pidana, ya kan, dalam hal ini yang dilakukan Mas Kaisang, ya kita membuka ruang seluas-luasnya saya pikir untuk melaporkan apa yang dirugikan oleh Mas Kaisang atau istrinya. Jadi jangan sampai ada unsur-unsur untuk kepentingan suap kan gitu. Jadi ini KPK ataupun aparat penegak hukum harus coba menelusuri terkait dengan biaya yang dikeluarkan oleh Mas Kaisang untuk bepergian tersebut dengan menggunakan private jet. Jangan sampai nanti ada upaya-upaya pihak tertentu yang coba memanfaatkan Mas Kaisang untuk kepentingan mendapatkan fasilitas-fasilitas dari orang tuanya untuk kepentingan usaha, bisnis atau yang lainnya. Jadi tidak adalah privilege, apakah itu untuk kepentingan politik atau untuk bepergian. Jangan sampai ini ada hubungannya dengan Pak Jokowi yang orang tuanya yang terkait dengan suap ataupun kepentingan bisnis yang coba memanfaatkan Mas Kaisang. Ini harus ditelusuri. Saya berharap sekali aparat penegak hukum menelusuri terkait dengan hal tersebut. Menurut saya sih logikanya sangat mustahil ya, tapi ya silakan aja kalau ada yang memang mau menyelidiki ya, karena memang Mas Kaisang ini adalah juga seorang pengusaha dan ada temannya juga yang di private jet itu mereka memang pengusaha gitu. Jadi saya sendiri juga seorang pengusaha ya, jadi saya pikir masyarakat banyak juga yang menggunakan private jet gitu. Jadi bukan suatu hal dosa besar ya orang menggunakan private jet gitu, sepanjang tidak menggunakan ini atas fasilitas negara atau uang hasil korupsi atau kejahatan. Sewa pesawat jet itu nggak buat semua orang. Kalau dia benar bayar berdasarkan kemampuan dia, berarti kita bisa ukur untuk pendapatan dia berarti banyak banget dong gitu kan. Dari mana usahanya, bagaimana jalan usaha? Justru itu yang harusnya kita lebih perhatikan. Apakah benar-benar usahanya bisa membayari itu atau dari memang fasilitas dari tempat lain gitu kan? Ya. Tapi wajar-wajar aja sih kalau sekarang saya nggak terlalu
kaget gitu kalau melihat ada anak-anak muda yang bisa naik pesawat jet gitu kan, private jet, punya Ferrari, itu berseliweran di sosial media. Saya sebagai orang hukum, ya, ketika saya melakukan tindakan hukum, saya harus bisa memastikan dulu, ya, apakah gugatan kami ini memiliki dasar, ya, memiliki legal standing. Ya. Kalau saya melakukan suatu upaya hukum, saya tidak yakin untuk apa saya melakukan. Sama seperti ketika saya diwawancara, ya, saya mendapatkan gugatan. Kalaulah gugatan saya ini hanya sekedar gugatan biasa-biasa saja, saya juga malu, ya, malu didengar komentar-komentar dengan para pakar-pakar hukum, ya, dengan senior-senior, ya. Tapi pro dan kontra itu pasti ada. Ya, mungkin ada yang mengatakan bahwa ini salah alamat, ya, silakan saja. Upayanya sahabat polisi ini kan ingin publik mendapatkan informasi atas CCTV, ya, di kasus Vina, ya. Kemudian mungkin data lain. Tapi gugatannya Hermanto ini nyasar nih. Herwanto nih, ya, dari sahabat relawan polisi, ya. Ini nyasar nih, ya. Gugatannya nyasar. Kenapa? Tidak bisa gugatan yang memerintahkan polisi untuk melakukan tindakan menyerahkan atau membuka barang bukti melalui gugatan perdata. Tidak bisa. Ini harus digugat melalui PT UN. Nyasar gugatannya, ya. Berdasarkan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan yang baru, ya, seorang penyelenggara negara atau seorang administrator pemerintahan, kalau ini polisi dinyatakan sebagai administrator pemerintahan, ya, bisa digugat ke PT UN atas perbuatan faktual, ya. Perbuatan faktual yang harus dilakukannya tetapi tidak dilakukan. Selalu mengatakan, ada yang mengatakan bahwa harusnya digugat di TUN. Nah, saya jelaskan nih, Pengadilan Tata Usaha Negara itu, ya, dia membatalkan putusan pejabat negara pemerintah. Nah, sekarang yang mau saya ajukan kalau seandainya di TUN, putusan mana yang mau saya batalkan? Nah, ini advokat harus paham, ya. Advokat bukan sekedar sebetulnya, memang sih bisa dikatakan advokat menjalankan fungsi pengawasan, ya. Tetapi juga advokat harus cerdas menggunakan upaya. Forum apa yang bisa digunakan supaya tidak sia-sia. Mengukur, ya, sudah menilai, sudah bisa memberikan satu penilaian gugatan ini tidak akan dikabulkan. Nah, cuma yang saya sayangkan, ya, kalau seandainya ada yang berkomentar langsung, ini pesimis ditolak. Menurut saya gini loh, ya, kita ini harus bisa melihat, ya, melihat situasi dan kondisi. Tidak elok, ya, tidak pantas kalau ada orang yang mengatakan gugatan tidak diterima dan lain sebagainya. Ya, kalau dia sebagai seorang advokat, ya, cukup jadi advokat aja. Jangan udah jadi advokat mau jadi hakim juga, mau jadi penyidik juga. Ya, menurut saya situasi dan kondisi seperti ini tidak pantas kalau seandainya mengatakan hal seperti itu. Beda pengacara, beda juga cara. Tapi tolong hormati dan hargai upaya-upaya hukum, ya. Jangan mengatakan tidak kemungkinan tidak dikabulkan atau dan lain sebagainya. Belum tahu, ya. Kita belum tahu nih majelis hakim. Kalau majelis hakimnya punya hati nurani, ya, pengen mengungkapkan suatu kebenaran, kabulkan. Gitu aja, simpel aja. Saya geli lihat pengacara-pengacara yang cari panggung itu. Supaya kelihatan hebat, dia ngomong sembarang kali aja, kadang-kadang sudah di luar prosedur hukum. Supaya kelihatannya kayak, wah, dia ngomongnya sembarang, padahal nggak berbobot sama sekali. Nah, sekarang kalau saya dalam perkara ini saya mau ngajukan TUN, keputusan Kapolri mana yang mau saya gugat? Harus ada dulu keputusan dari Kapolri, baru saya gugat. Nah, permasalahannya kami tim ini, ya, sudah merapatkan, sudah menganalisa apa yang harus kami lakukan. Yang harus kami lakukan adalah melakukan gugatan ke Pengadilan Perdata. Nah, di dalam gugatan itu hanya ada dua perihalnya.
Kalau dia nggak wan prestasi, perbuatan melawan hukum. Nah, seantara saya dengan Pak Kapolri kan nggak ada perjanjian. Artinya wan prestasi sudah pasti tidak. Kenapa kami perihalnya kami masukkan perbuatan melawan hukum? Karena apa yang dilakukan oleh pihak kepolisian, ya khususnya Polda Jawa Barat, kami merasa bahwa ini terdapat perbuatan melawan hukum. Apa dasar saya mengatakan bahwa ada perbuatan melawan hukum? Ada barang bukti yang disita berupa handphone. Barang bukti yang disita ini memiliki fungsi, ada tujuannya. Untuk apa? Untuk penyidikan, untuk penuntutan, untuk peradilan. Nah, pertanyaannya, barang bukti yang disita oleh pihak kepolisian ini digunakan nggak untuk penyidikan? Tidak. Digunakan nggak untuk penuntutan? Tidak. Digunakan nggak untuk peradilan? Tidak. Nah, bagaimana dengan CCTV yang diamankan oleh pihak kepolisian? Tidak juga dibuka. Nah, kalau seandainya ya kewajiban dari pihak penyidik yang harusnya dia lakukan tidak dilakukan, apa namanya? Perbuatan melawan hukum nggak dia? Perbuatan melawan hukum ini kan kesimpulan kami. Nah, permasalahan nanti apakah sepakat antara pendapat kami dengan pendapat majelis hakim? Ya, silakan aja nanti. Kan kalau misalnya habis dikuret itu di bawah 6 bulan, misalnya dia baru kuret masih 2 bulan atau 3 bulan, itu masih kelihatan tuh dinding rahimnya masih basah, masih ada bekas kuretannya, masih kelihatan. Nanti kalau misalnya dia nggak ngaku kalau dia hamil atau dia mau bikin story, mau lihat buktinya kan Loli besok ya, ngasih tahu kalau si Loli lagi tes pack dan Loli nangis ya, tunggu besok. Gue tuh selalu bilang sama anak gue, kalau kamu mau bebas, kamu mau begini, kamu mau begitu gitu ya, tunggu kamu cukup umurnya. Kalau kamu udah cukup umurnya, let's say 20 tahun, kamu sudah bisa mencari uang sendiri, kamu punya kehidupan sendiri, ya terserah kamu mau ngapain aja. Karena 20 tahun itu adalah umur dimana orang itu sudah dewasa dan sudah mengerti akan apa sih dunia ini, apa sih konsekuensinya kalau kita pacaran terlalu bebas. Gue itu tidak pernah hamil di luar nikah. Di keluarga Nikita Mirzani itu tidak ada satu orang pun perempuan yang hamil di luar nikah, apalagi hilang perawannya pas masih muda. Tidak. Gue aja yang kata netizen gue orangnya nakal lah, berarukan lah, bebas. Tapi saat gue kehilangan perawan gue itu adalah ketika gue menikah dengan mantan suami yang pertama gitu. Jadi itu gue menjunjung tinggi banget buat keluarga kita. Kehormatan perempuan itu adalah nomor satu. Ketika lo sudah menikah, nanti lo bercerai, lo mau berarukan, itu udah terserah lo, kan dosa udah lo yang nanggung nih, ya kan.